Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa dong Pak. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu ada Satu Sobatku. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau menyertai apapun yang kami kerjakan Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memohon pimpinan kepada Tuhan supaya kita dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh izinkan kami untuk kami bangun menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami semuanya supaya kami boleh memahami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hati supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Amos Perjanjian Lama, pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Begini firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana saat kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya hidup kita harus sesuai dengan jalannya Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Pagi hari ini kita mau belajar dari salah satu nabi, yaitu Nabi Amos. Nabi Amos merupakan seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel hidup kembali sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kalau kita baca, anak-anak nanti baca di rumah, di pasal yang sebelumnya, pasal yang pertama sampai pasal yang kelima, di situ dituliskan bagaimana banyak bangsa, termasuk bangsa Israel, yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Yang dituliskan di dalam Amos pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Di sini Bu Indah tidak akan membacakannya, tetapi anak-anak bisa membacanya nanti di rumah, di mana dikatakan banyak sekali perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak mengasihi sesama manusia, mereka merendahkan orang lain, bahkan mereka dalam beribadah kepada Tuhan, mereka tidak sesuai dengan ketulusan hatinya, mereka tidak benar-benar untuk menyembah Tuhan. Nah, di sini Nabi Amos dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantara membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Kita lihat di Amos pasal yang pertama, dikatakan bahwa Amos merupakan salah seorang peternak domba. Dia juga seorang pemungut buah ara. Bagi dia tidak merasa pintar, tidak merasa bisa untuk melakukannya, tetapi Tuhan ingin
memakai Nabi Amos yang pekerjaannya hanya sebagai penggiring domba dan memungut buah ara, tapi Tuhan memilih dan memakai Nabi Amos untuk menggiring atau untuk membawa kembali bangsa Israel hidup kembali kepada Tuhan, hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, yaitu jalan yang terbaik, jalan dalam hidup kebenaran. Ayat yang ke-14 Witan bacakan, di mana dikatakan bahwa carilah yang baik dan jangan yang jahat. Berarti saat kita hidup kepada Tuhan, kita hidup percaya kepada Tuhan, kita harus hidup mencari yang baik dan meninggalkan yang jahat. Saat seorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, harus mencari kehidupan yang baik. Bagaimana kita mengetahui apakah itu baik atau itu tidak baik? Yaitu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, dengan Alkitablah, di sini Tuhan Allah berbicara. Tuhan Allah telah menuliskan apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi melalui firman Tuhanlah kita dapat mengetahui jalan yang benar sesuai dengan jalannya Tuhan. Karena saat kita percaya, kita hidup di dalamnya Tuhan, kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Seperti ayat 14, supaya kamu hidup dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Di sini saat hidup kita sesuai dengan jalannya Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik keluarga kita, sekolah, dan juga masa depan kita. Tuhan akan menuntun kita, membawa kita ke jalan yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Dan ayat yang ke-15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saat seseorang mau hidup di jalannya Tuhan, berarti harus membenci yang jahat, meninggalkan kehidupan lama sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, mungkin dulu suka berbohong, kalau di sekolahan suka mencontek, kalau disuruh sama mami sama papi suka membantah, tidak mendengarkan nasihat dari orang tua. Saat kita sudah hidup di jalannya Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita beralih, kita tidak lagi melakukan hal yang sama, tetapi kita hidup taat, kita hidup mencari yang baik dengan membaca dan merenungkan isi firman Tuhan. Karena disinilah kita dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan saat kita membenci yang jahat, ya kita benar-benar membencinya dengan kesungguhan hati kita meninggalkannya, dan kita tidak mau hidup lagi di dalam dosa. Kita melepaskan semua dosa yang dulu pernah kita perbuat, dan kita beralih hidup yang baru, yaitu hidup bersama Tuhan. Dan jangan lupa kita menghidupinya, kita mencintai perbuatan-perbuatan baik. Karena saat kita berbuat baik, kita hidup sesuai dengan firman-Nya Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Saat di dunia kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan damai sejahtera, dan kita akan disertai oleh Tuhan. Kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini kita bersama-sama belajar menjadi seperti Nabi Amos. Meskipun Nabi Amos tidak memiliki pekerjaan yang begitu luar biasa, dia hanya seorang pengiring domba dan pemungut buah ara, tapi Tuhan mau pakai Nabi Amos untuk membawa bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan tetapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, untuk kembali lagi bersama Tuhan, untuk kembali lagi hidup di jalannya Tuhan. Mari anak-anak bersama-sama kita belajar. Yang pertama, kita harus mencari yang baik dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa setiap hari, kita mohon pimpinan kepada Tuhan.
Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita membenci perbuatan yang jahat. Saat kita membencinya, benar-benar kita melakukannya. Kita membenci hal yang jahat, tapi kita melakukan yang baik. Mari bersama-sama dengan Bintan, dengan anak-anak semuanya, kita belajar untuk mencari jalan yang terbaik sesuai dengan jalannya Tuhan. Karena saat kita hidup di jalannya Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera dan juga penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini anak-anak boleh Tuhan berkati, dan juga kami semua, kami bersyukur firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa. Tolong kami Tuhan Yesus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena saat kami takut akan Tuhan adalah permulaan dari kami mengetahui hal yang baik dan hal yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang Maha Baik, yang ada di dalam surga. Kembali lagi ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam hidup kami, dapat menjadi penerang di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami beserta anak-anak-Mu akan melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Berkati pembelajaran ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini hanya kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.